Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam laut. Bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut? Nah, makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Nah, makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan ini adalah tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri, termasuk manusia. Nah, kan manusia memang tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan lingkungannya. Apa saja itu? Maka manusia itu harus perlu makanan. Nah, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama, individu. Nah, individu ini adalah setiap anggota populasi. Nah, contohnya seperti seorang manusia, seekor tikus, seekor harimau, seekor burung, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada populasi. Nah, populasi ini juga adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis yang tinggal di suatu tempat. Nah, yang dimaksud sejenis ini mempunyai persamaan sifat, morfologi, dan fisiologi, dan dapat mengadakan perkawinan secara alamiah menghasilkan keturunan. Nah, salah satu contohnya ini adalah populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, dan populasi gajah. Nah, yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah kehidupan bersama antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Komunitas tersusun dari 2 atau lebih populasi. Nah, komunitas ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu komunitas akuatik, yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di perairan. Nah, contohnya seperti parit, kolam, sungai, danau, dan laut. Nah, yang kedua, komunitas terestrial. Yang kedua itu komunitas terestrial atau komunitas darat. Nah, yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di darat seperti di hutan, gunung, padang rumput, padang pasir, dan padang es. Nah, contohnya seperti komunitas laut yang terdiri dari populasi ikan hiu, populasi ikan pari, populasi gurita, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan contoh komunitas hutan yaitu populasi pohon pinus, populasi alang-alang, populasi pohon cemara, dan populasi harimau, populasi rusa, populasi gajah, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik. Nah, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ekosistem juga ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik. Contohnya seperti suhu, kelembapan, sinar matahari, dan mineral. Nah, ekosistem ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem alam, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau secara alami. Nah, contohnya danau, sungai, padang rumput, padang pasir, dan hutan. Yang kedua, ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini yaitu yang sengaja dibuat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Nah, yang kelima ada biosfer. Nah, biosfer ini adalah permukaan bumi
di mana semua makhluk hidup dapat melangsungkan semua kehidupannya. Nah, salah satu contohnya yaitu bumi tempat tinggal kita. Yang terakhir itu adalah hubungan antara makhluk hidup terbagi menjadi 7. Yang pertama simbiosis, yang kedua simbiosis paratisme, yang ketiga simbiosis komensalisme, yang keempat simbiosis netralisme, yang kelima predasi, yang keenam kompetisi, yang ketujuh antagonisme. Nah, teman-teman, tentang simbiosis ini saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ sudah ada penjelasan tentang simbiosis. Nah, mungkin sampai di sini saja tentang materi yang bisa saya jelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.